Kadang-kadang itu terima. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kajian syarah hikam kita, Al-Hikmatul Hadiyatu Wasituna. Hikmah yang ke-61. Malam yakbal alallahi bimulatafati il-ihsani syaqa ilaihi bisalasidil imtihani. Siapa yang tidak bisa menerima Allah dengan latif kebaikannya, maka dia diseret dengan belenggu-belenggu ujiannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Kalau hikmah itu dalam bahasa hikam, pandangan hikam, orang yang punya hikmah itu dikatakan hakim. Man utiya min daqaiqil ulum, orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang sangat mendetail. Kemudian dia bisa menempatkan sesuatu perkara sesuai dengan timbangannya. Itu namanya orang hikmah. Jadi orang hikmah itu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan yang dalam, kemudian dia bisa menempatkan segala urusan-urusan sesuai dengan takarannya atau timbangan. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi tidak semua orang itu bisa begitu. Maka Allah katakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ini pemberian Allah. Jadi nggak bisa dicari. Jadi namanya hikmah itu nggak bisa Pak kita cari ada sekolahannya, tempat ngajinya. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Kita itu belajar, mudah-mudahan Allah kasih hikmah, yaitu ilmu pengetahuan yang dalam, bisa menempatkan urusan sesuai dengan timbangannya. Nanti Allah baru kasih hadiah. Nah gitu lah. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad utiya khairan katsiran, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang diberikan hikmah, dia sesungguhnya telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hakim, artinya maha hikmah. Di mana dalam salah satu hikmahnya Allah itu mencintai hamba-hambanya dan berinteraksi dengan hamba-hambanya. Allah berinteraksi dengan hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Contoh begini Pak. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berinteraksi dengan kita. Jadi dia berhubungan dengan kita. Kadang-kadang dengan nikmat-nikmat. Jadi Allah itu nggak berhubungan kadang-kadang dengan kita itu, tapi dengan nikmat. Contoh, bumi ini ditundukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bintang-bintang segala macam, matahari, bulan. Kadang-kadang binatang-binatang, ya kan? Kita kadang-kadang nernak ayam, udah tungguin ayam bertelur, toto, pada pecah semua, pada busuk, makan tikus. Itu kadang-kadang Allah berinteraksi di situ. Begitu. Nah, muamalah atau interaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya ini bukan hanya kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang yang tidak mukmin juga sama. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Allah kasih mereka Allah kasih. Yang gak beriman, yang gak soleh, yang beriman, yang toleh, yang fasik, yang maksiat, kasih Allah. Itu interaksi Allah. Maka atau rabbika mahduran. Pemberian Allah itu gak ada yang dilarang, tercegah. Maksudnya begini, ini orang maksiat, tetap dikasih rezeki Allah. Ini orang durhaka sama orang tua, tetap dikasih rezeki Allah. Lo kalau durhaka nggak dikasih, kalau dia dosa nggak kasih. Lu sih makanya kebanyakan dosa, makanya rezekinya seret. Enggak, yang lebih parah dari kita buahnya dikasih Allah. Itu kan istilah yang disebut, yang dibilang para ulama, lu banyak dosanya makanya rezeki seret.
Encek-encek itu nggak pernah sholat, nggak pernah tekong, dikasih rezeki. Kayaan dia daripada yang membuat masjid yang tiap hari ke masjid. Jadi tetap dikasih mau. Itu yang korupsi itu pasti itu korupsi perampok yang belum ketangkep. Dikasih mau. Tetap dikasih mau. Karena memang Allah janji dalam Al-Quran. Kalau zaman dulu ya Pak mungkin kalau buat dosa nggak dikasih mau. Tapi dikasih Allah sekarang dikasih semuanya. Semuanya sama dalam masalah nikmat itu, makomnya sama. Maka Allah katakan dalam Al-Quran apa? Walladzi ja'ala khalaifa fil ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din. Allah jadikan kalian itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan Allah angkat sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya darajat beberapa derajat. Ini orang dikasih kaya mau Pak. Dikasih kaya. Ada yang lebih kaya dari dia, kasih lagi yang lebih kaya. Tapi kasih lagi. Dan itu bukan satu tingkat, Pak. Kadang-kadang beda kayanya itu beda 10 tingkat. Contoh kita deh. kita kaya, oke, punya rumah. Tapi ada yang lebih kaya dari kita. Bob Sodino, istana. Berapa level dari kita. Ya kalau yang satu, ini orang dikasih rezeki mau rumah. Oh, punyanya 1 pintu. Tetangganya punya 2 pintu. Itu beda 1 tingkat. Karena beda 1 pintu doang. Kadang-kadang bedanya banyak. Ya kan, kekayaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kayak gitu apa? Dia beluakum fima atakum. Allah pengen menguji kalian dengan apa yang didatangkan kepada kalian. Jadi seluruhnya itu ditenggelamkan sama Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah jadikan. Seluruhnya tenggelam. Seluruhnya tenggelam dalam nikmat. Kita nggak ada yang nggak tenggelam dalam nikmat. Kita tenggelam dalam nikmat. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat segala macam. Kita tenggelam. Semuanya sama, menempat di atas muka bumi. Semuanya dikasih makan sama Allah. Allah ngurusin makan kita masing-masing, Pak. Si Ani makannya nanti gini, si B makannya gini, si C makannya. Diurusin makannya sama Allah. Luar biasa Allah itu. Dikasih makan, nggak ada yang nggak dikasih makan sama Allah. Apa ada yang ngomong, Pak Ustaz, saya gimana dari lahir sampai sekarang gini nggak pernah dikasih makan sama Allah. Bukan dari mana, mati. Semua dikasih makan sama Allah. Dikasih makan sama Allah. Nah, cuman makannya emang beda-beda. Ada yang dikasih makannya tempe tahu. Ada yang daging ikan. Semua dikasih makan sama Allah. Buah. Ada yang beda-beda. Ada yang kasih maunya jeruk, apel, anggur. Orang kaya itu kan kalau bisa makan cuci mulut. Ada yang kasih makan yang Allah salad, buang salad, apa seret gitu. Tapi tetap dikasih. Dia Allah. Mereka sama. Jadi pada dasarnya itu interaksinya dari Allah. Nah kalau ada orang ya memang sih, cuman kan gimana? Rumah saya kan kecil, itu rumah Allah kasih kok gede. Allah kasih orang itu rumahnya gede, sementara Allah kasih rumah saya kecil. Kan gitu. Saya pintunya cuma 1, dia pintunya banyak banget ya Allah. Ada pintu samping, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, atas juga ada pintunya. Kan gitu. Ngadep ke atas. Kok saya cuma kecil rumahnya gini, Allah kasih kok gini. Gitu loh. Kemudian kalau dia makannya macam-macam di mejanya, ada ini warna-warni. Kalau saya cuma itu doang. Gitu. Paling kalau terong timun. Sampai budek bukan timun. Kan gitu. Allah gak ngeliat itunya, Pak. Tapi ini titik interaksi sama Allah itu. Allah kadang-kadang berinteraksi dengan kita lewat nikmat. Gitu, lewat nikmat Allah itu. Yang semestinya dengan nikmat tadi kita ditarik untuk bersyukur sama Allah. Gini loh, Pak. Allah nyuruh kita kan bersyukur. Supaya bersyukur sama Allah, Nah, Allah interaksinya dengan nikmat. Karena orang ini nggak pernah bersyukur, maka dikasih kaya mau kasih nikmat ini. Kenapa? Sebetulnya Allah pengen narik dia supaya bersyukur. Ini kita yang pas-pasan karena banyak bersyukur. Habis sholat alhamdulillah. Udah mau diapain lagi orang dia udah bersyukur?
Interaksinya Allah begitu mah. Bapak kalau mau kaya nggak usah ucap, nggak usah zikir, nggak usah ucapin alhamdulillah, nggak usah sholat. Kaya, cuma nanti di neraka bahaya di akhirat. Jadi nikmat-nikmat yang Allah kasih sama si A, si B, si C, si D itu tujuannya apa? Menarik supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik supaya mengajak mereka supaya membalas kebaikan yang Allah kasih sama mereka. Ini gini loh. Orang dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Sebetulnya Allah pengen narik dia supaya membalas kebaikannya Allah. Kan berat nih tanggung jawabnya nih. Kita membalas kebaikannya Allah, ngasih rezeki yang banyak itu berat apa? Jangan dikira orang kaya itu nggak berat tanggung jawabnya. Karena dia dituntut untuk membalas kebaikan yang Allah berikan dikasih kekayaan tadi. Berat. Allah katakan apa dalam Al-Quran? Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Itu di dalam surat Ar-Rahman itu kan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Kalau di akhirat kita ditanya. Ini orang kaya nih. Pejabat, pangkat tinggi, kekayaan harta di mana-mana. Kemudian dia nggak bersyukur sama Allah. Berat Pak. Ketika Allah mengatakan, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Gue udah baik sama lu. Gue kasih lu kekayaan. Gue kasih lu jabatan yang tinggi. Gue kasih lu tanah yang banyak. Kenapa lu nggak berbuat baik sama gue? Kenapa lu nggak bersyukur sama gue? Perbuatan baiknya bersyukur. Mau jawab bagaimana? Berat. Kita ngeliat enak dia mau Ustaz, namanya kaya, mau kemana aja gampang. Waduh berat tanggung jawabnya di hari itu Pak. Berat banget. Kenapa kalau ditanya sama Allah, bukankah balasan kebaikan itu kebaikan? Manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang menyimpang jiwanya, bukan orang yang sombong sehingga dia buta untuk melihat hakikat hidup ini. Dia pasti akan dituntun dengan nikmat-nikmat tadi untuk bersyukur. Karena tabiat manusia Pak, tabiat manusia itu Allah fitrahkan sebagaimana orang Arab mengatakan, jubilatin nufus ya ala hubbin man ahsana ilaiha. Jiwa manusia itu dibentuk atas kecintaan orang yang berbuat baik kepadanya. Bapak ini, Bapak punya teman itu baik mau. Bapak lagi nggak punya rokok dikasih rokok. Bapak lagi diem aja lagi mikirin utang banyak. Utang lu berapa? Udah gue lunasin. Bapak lagi ke pasar mau beli beras. Lu mau apa? Mau beli beras? Udah ini, gue usah beli ini, gue kasih. Tabiatnya akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama Bapak. Gitu kan? Kita kan begitu. Apa orang yang berbuat baik mau kita jahatin? Lu ini gue udah buat baik, malu udah baik begini, masa lu jahat? Malu kan gitu? Nah, Allah kenapa gak bisa begitu? Allah udah buat baik sama kita. Allah kasih kita sehat, napas nggak bayar. Rumah sakit oksigen satu tabung berapa? Darah ada yang naik turun pompanya nggak pakai bayar gitu sama Allah. Gimana kurang baiknya Allah gitu. Baru kawin kepengen punya anak, dikasih anak mau. Udah punya anak pengen cucu, dikasih cucu mau. Gimana kurang baiknya gitu mau. Dulu masih bujang kepengen punya bini, dikasih bini mau Allah ditemui. Kan gitu. Tabiat manusia itu kan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kenapa sama Allah kok gak bisa begitu? Padahal kalau kita renungin, Allah itu berbuat baiknya lebih banyak daripada manusia yang berbuat baik sama kita. Gitu. Maka fitrah manusia ini seharusnya selaras dengan pemahaman dan perilakunya. Fitrah manusia itu harus selaras. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh rasa senang sama Allah. Kita nih kalau ada orang berbuat baik kan kita senang orang tadi.
Kenapa kita tidak tumbuh rasa senang kita sama Allah? Kenapa kita nggak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah? Maka Rasulullah bilang apa dalam sebuah hadis? Habbullaha nama yarzukum min ni'amihi. Mereka mencintai Allah karena nikmat-nikmat yang udah Allah curahkan sama mereka. Jadi kalau cara senang sama Allah, cara cinta sama Allah, Pak, itu adalah apa? Ingetin nikmat-nikmat yang udah Allah kasih sama kita. Itu cara membuat kita cinta sama Allah, senang. Senang. Nah kalau orang senang sama Allah, Pak, disakitin juga senyum aja. Kena musibah, senyum. Nah, orang senang, kita senang sama bini kita. Mau bagaimanapun kelakuannya, ucapannya, nggak sakit hati, nggak stres. Dikit saya senang dia mau sama bini. Dia ngomong apa, senang aja. Dia tidurnya mangap ngiler, senang melihatnya. Apapun yang saya lihat, senang. Kan gitu. Mau pakai kuning saya senang, dia pakai baju hijau senang, mau pakai baju merah senang, karena kita senang. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita senang sama Allah, mau ngelihat pahit hidup ini musibah mau apa, ya senang, nggak marah, nggak kesal gitu sama Allah. Gitu. Kenapa kadang-kadang orang nggak terima dengan keadaannya, Pak? Ya Allah, kenapa sih hidup jadi susah begini? Gitu. Saya sholat sudah rajin, kenapa masih begini aja hidup, cobaan ujian datang bertubi-tubi kayak gini. Ya Allah, ini belum selesai datang lagi, ujian, kayaknya nggak ada berhenti gitu. Ini kan berarti orang nggak senang. Kita kan ngomong begini gitu. Ya Allah, lu ini kan nyiksa hati gua. Udah tidur mangap, ngiler begini, udah makin keriput, makin jelek begini. Itu berarti kita nggak senang. Tapi kalau senang, lu ini makin tua, makin capek, makin senang gua ngeliat lu. Kan gitu. Nah begitu juga dengan ujian musibah yang Allah berikan sama kita. Kalau kita dengan ujian tadi senang sama Allah, berarti kita benar cinta sama Allah. Bohong kalau ada orang ngomong cinta sama Allah ketika diberikan ujian musibah, ngerusula, ngegerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai demonstrasi masalah. Nah, lu punya masalah apa? Yuk kita berperang gitu. Senang. Gitu. Kenapa? Bapak dan saudara dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sampai ngomong, mereka senang kepada Allah atas curahan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mereka bisa jalankan perintah Allah sekuat tenaga mereka, semampu mereka, kan gitu, sebagai bentuk rasa senang sama Allah atas nikmat pemberian-pemberian udah Allah kasih sama kita. Nah disinilah Allah akan menambah pemberian-pemberiannya. Inilah makna dari la in syakartum la azidannakum, aku tambah nikmat tadi. Jadi ketika diberikan pemberian-pemberian Allah, senang, nanti Allah tambah pemberiannya. Gitu loh. Tapi ya begini Pak, masalahnya itu kan banyak orang menafsirkan la in syakartum la azidannakum itu cuma cukup alhamdulillah. Kasih alhamdulillah, kasih ini alhamdulillah, gue alhamdulillah aja. Padahal nggak terima, gue alhamdulillah aja itu ada dalam kurung. Kok segini? Kok begini? Ya, gue mau disyukurin aja lah, alhamdulillah udah kayak gini. Sebetulnya itu bahasa nggak terima. Lalu gimana Allah mau tambah? Dia yang namanya lain syakartum tuh bersyukur tuh hati kita jadi rasa senang sama Allah. Karena orang yang diberi itu pasti akan senang bukan dengan pemberiannya, tapi kepada orang yang berinya. Kita dikasih nikmat sehat, kasih nikmat rezeki, kasih nikmat segala. Bukan senang sama pemberiannya, senang sama Allahnya. Karena masih baik sama kita, bukan begitu? Kalau sana senang sama pemberiannya, ketika diambil pemberiannya kita sedih. Itu bedanya begitu Pak. Kalau dalam kacamata hikam. Kalau Allah ngasih kita rezeki harta, kita senang sama hartanya, ketika diambil harta tadi, kita kesedih. Tapi kalau kita senang sama Allah, ketika harta itu diambil, kita nggak sedih. Kenapa? Karena kita senang sama Allah. Kalau kita senang kepada pemberiannya, kita kayak anak-anak. Ini anak kecil, saya punya anak. Saya beliin handphone. Dia ganggu belajar dia, sekolah nggak benar, handphone dia.
Saya kasih hadiah nih. Kemudian saya ambil handphone itu karena ngeganggu, saya anggap. Kalau saya ngomong kan nggak mungkin. Biasanya kan bapak gitu, handphone aja. Baik. Dia akan nangis. Kenapa? Karena dia senang dengan pemberian itu. Kebanyakan manusia, dia sedih dengan musibah, dia sedih dengan hilangnya sesuatu yang selama ini dia dapatkan karena dia senang dengan pemberiannya, bukan senang kepada yang memberinya. Sehat nih. Sehat kan pemberian Allah. Kita tahu dong sama-sama. Tapi ketika kita sehatnya dicabut, ginjal sebelah nggak bisa ini gerak, atau kaki yang tadi jalan tiba-tiba asam urat jadi susah jalan, kita sedih. Oh, gue jadi nggak bisa kemana-mana. Kalau gini gue sholat apa? Ini berarti kita senang dengan pemberian. Seharusnya apa? Kita senang. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau masih Engkau masih sayang sama saya. Pemberian itu dicabut mungkin mengganggu hubungan saya kepada kamu. Orang ini punya harta kekayaan. Dia senang dengan harta kekayaan pemberian Allah. Ketika diambil, sedih. Berarti dia senang dengan pemberian, bukan senang pada Allah. Kalau orang yang senang kepada Allah, alhamdulillah. Mungkin kalau Allah ngasih terus harta kekayaan, nanti gue mati berat ninggalinnya. Ya kan? Maka dicabut sama Allah harta kekayaan yang udah dikasih sama Allah. Ya alhamdulillah. Berapa banyak orang yang dulunya hebat, jaya, tiba-tiba jadi jatuh. Tapi dia senang. Alhamdulillah. Kalau gue kaya, terus kayak kemarin punya duit, gue jalan-jalan aja. Karena gue diambilin hartanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, gue jadi sering ke masjid, jadi sering zikir, jadi sering istighfar. Kalau gitu. Ini orang yang senang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih apapun, dia senang. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, adapun orang yang menyimpan, jadi orang yang abnormal, manusia yang nggak normal itu adalah manusia ketika dia bertemu dengan nikmat, dia berpaling kepada yang memberikan nikmat. Itu orang nggak normal. Saya kasih kue sama bapak melengos sama saya. Itu nggak normal, Pak. Ya udah, masih nggak normal. Dikasih sama orang, sering dikasih, tapi berpaling kepada orang yang ngasih. Nggak normal. Bapak dikasih sama orang, tapi benci sama orang yang ngasih. Nggak normal, Pak. Emang ada orang misalnya, Pak, ngasih duit sama bapak, tapi bapak benci. Gue mau benci sama dia walaupun dia ngasih duit juga. Nggak normal. Orang normal itu pasti senang kepada yang memberi. Dia nggak akan berpaling. Maka orang yang nggak normal itu ketika diberikan nikmat-nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wan hatta ghairu mubalin, dia melangkah tanpa peduli sama Allah. Fitori kishu, di jalan kedurhakaan, jalan kemaksiatan. Nah ini dia itu diperbaiki sama Allah dengan kasar nggak bisa, diperbaiki dengan halus sama Allah nggak bisa. Kenapa kok bisa begitu? Ada dua faktor, kata para ulama. Yang pertama, faktornya adalah tughyan wal istikbar, melampaui batas dan dia sombong. Itu Bapak. Jadi orang itu nggak normal, Pak. Nggak normal nih. Dikasih nikmat tapi berpaling kepada yang memberikan nikmat. Itu faktornya karena tughyan, dia melampaui batas. Kalau buat dosa, melampaui batas buat dosa. Di dunia ini dia udah melampaui batas. Apa? Udah nabrak larang-larang Allah. Yang kedua, istikbar, sombong. Gue nanti gampang kalau gue mati, gue orang kaya, gue bisa bayar orang buat matiin, gue bisa bayar orang buat ngapain, gue bisa bayar orang buat nguburin. Merasa dia mampu. Jadi gue nggak butuh sama lo. Ini orang gitu kan. Dia merasa dirinya sudah hebat, sudah cukup di dunia ini, nggak perlu. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih segala macam. Ya, gimana mau kaya? Apa buangkok mau kaya? Gue nih dagang siang malam jadi gue kaya.
Kan sombong nih. Merasa kekayaan yang dia punya itu karena kerja keras dia. Ini penyebabnya karena sombong. Sampai dia nggak mau nyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faktor yang kedua, orang itu nggak normal adalah dia tunduk kepada kekuasaan hawa nafsu. Jadi orang itu berpaling kepada yang memberikan nikmat ketika diberikan nikmat karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi faktornya cuma dua, Pak. Nggak lebih dari itu. Cuma dua. Jadi ketika terbuka jalan di depannya, penyebab banyaknya nikmat, ya kan, sehat, harta, segala macam dikuasai oleh hawa nafsunya. Wah. Jadi perintah Allah, larangan Allah dilabrak. Kenapa? Hawa nafsu. Nah, mumpung kaya kita jalan ke Eropa, mumpung kaya kita poyak-poyak, kita wah segala macam. Bangun ini. Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, Allah katakan apa, Pak? Adapun orang yang melangkah di jalan kemaksiatan karena ketakaburan dan tughyan atau melampaui batas yang menuntun dia, Allah katakan apa? Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, tidak begitu. Innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu togo, melampaui batas. Kenapa orang melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya cukup. Gue mau gak usah sholat lagi. Nanti kalau gue mati, gue panggil aja orang-orang. Gue kasih beras supaya sholat. Kalau orang kaya, kan gitu. Gue sedekah aja banyak-banyak nanti. Gue suruh orang aja ngegantiin sholat gue. Gue kaya. Gue sih gak perlu bangun masjid. Kan gitu. Buat apa? Enak-enakin orang sholat aja. Udah sombong pas. Gue bisa bangun masjid sendiri. Udah melampaui batas. Jadi manusia itu kalau sudah takabur, dia akan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Ini udah bahaya. Nah, orang yang kayak gini, Pak, sama Allah Subhanahu Wa Taala malah dikasih nikmat banyak. Makanya kalau mau ngetes, sudah tes, usah sholat, usah puasa, usah ngapa-ngapain, gue menyembah petekong, dagang banyak, Pak, laris rezeki. Dikasih nikmat malah lebih banyak Allah Subhanahu. Kalau orang yang melampaui batas dalam dosa dan maksiat, itu orang curang, ngurangin timbangan, itu nggak miskin, kaya, bukan semua. Kenapa kok dikasih kaya? Ini istidraj. Dikasih istidraj Allah. Apa istidraj? Tangga-tangga. Jadi tangga-tangga hijabnya sama Allah semakin tebal. Dikasih tangga-tangga yang membuat hijabnya sama Allah semakin tebal. Ini istidraj. Kata para ulama, apa istidraj? Tangga-tangga semakin dia terjerumus dalam kemaksiatan, semakin dia terjerumus dalam kesalahan, dalam kesesatan. Jadi ini repot, bukan tangga-tangga maju kehancuran, Pak. Tangga-tangga semakin sesat. Tangga-tangga semakin gelap hidupnya. Dikasih nikmat orang yang kayak begitu, dikasih nikmat orang kafir, dikasih nikmat. Tapi tangga-tangga semakin gelap. Orang kalau memang geblek, dikasih nikmat banyak, makin geblek, Pak, agama. Ayo. Ini orang nih dikasih harta kaya, dia ini memang nggak sama Allah tuh bermaksiat atau dosa. Sedekah nggak mau. Gue ngenakin dia aja tiap tahun gue kasih duit. Kerja makanya. Semakin sesat pikirannya. Dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti aku akan berikan istidraj dari arah yang dia tidak tahu. Nanti ada aja istidrajnya itu, tanda-tandanya itu. Allah katakan di dalam Al-Quran juga apa? Darhum yakuluna wa yatamatta'una. Biarin aja mereka makan. Mereka nikmatin nih dunia. Kata Allah. Biarin. Wa yulhimul amal. Mereka terbuai oleh harapan-harapan. Biarin.
Fasawfa ya'lamuna, tapi mereka nanti akan tahu. Jadi kan orang kaya kan sering ngomong gitu, dikasih nikmat yang banyak, lupa. Biarin, emang dibiarin apa? Jadi jangan kita heran, orang perusahaan maksiat mulu, dosa mulu, tapi rumahnya nambah aja untuk kurang-kurang. Uangnya kayaknya enggak kurang-kurang. Emang begitu mau. Tapi apa kata Allah? Fasawfa ya'lamuna. Mereka nanti akan mengetahui. Allah nanti bilang mereka akan mengetahui. Di dalam surat Al-Imran Allah juga ngomong, mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kesenangan mereka itu cuma sebentar. Itu sih ada sih yang ngerasain senang lama, enggak. Senang itu cuma sebentar Pak dunia ini. Tempat kembali mereka nanti di neraka, tempat yang paling buruk. Tapi yang di dunia ini enggak ada yang senangnya permanen. Kesenangan itu cuma sebentar. Kita beli handphone. Senangnya kan cuma sebentar Pak. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama bosan. Udah dikotak-katik semuanya. Sebelum kita punya, kayaknya senang banget gua kalau punya ini. Kita beli motor. Sebelum beli motor kita senang kalau punya motor. Pas sudah punya motor, nggak dicuci, nggak diapa, bodoh amat. Oli kadang-kadang diganti-ganti, plat nggak dibayarin. Kenapa? Senangnya sebentar. Ya punya bini itu kan senangnya sebentar Bapak. Lama. Alhamdulillah kalau lama. Sebetulnya sih bukan lama, sebentar-sebentar, sebentar senang, sebentar enggak, sebentar senang, sebentar enggak gitu. Falamma nasu madzukiru bihi, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, dibuka sama Allah pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu, ketika mereka itu senang. Jadi mereka ini ketika berpaling dari peringatan Allah, Pak, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, berpaling, lupa dengan Allah, lupa dengan perintah Allah, lupa dengan larangan Allah. Allah memang bukakan pintu-pintu, Pak. Pintu sehat. Kadang-kadang kita lihat kan orang yang sering mabuk tapi kayaknya badannya sehat gitu. Ini orang nggak pernah mabuk, sering gitu. Kan gitu kan? Gitu. Emang dibuka Allah. Tapi apa kata Allah? Idza farihu, ketika mereka senang bangga bima utu, dengan apa yang didatangkan Allah sama mereka, akhadzahum baghtatan, diambil seketika, faidahum mublisun, ketika diambil mereka dalam keadaan bengong. Banyak orang dikasih kaya, dikasih sehat, dikasih segala macam, pintu-pintu semua dibuka Allah nih. Pintu sehat dibuka, pintu rezeki dibuka, pintu ini dibuka, pintu ini dibuka. Langsung ketika senang diambil seketika, berapa banyak orang kaya stres, pejabat stres, saking pikiran jadinya tadinya megagah, diambil seketika mau. Makanya udah enak aja jadi orang biasa Pak, kayak kita gini. Dan yang jelas namanya istidrak itu mempertebal faktor-faktor untuk melupakan Allah. Istidrak itu. Jadi kalau bahasa kita kan tangga-tangga untuk kehancuran. Sebetulnya itu adalah istidrak itu tangga-tangga untuk mempertebal orang itu semakin lupa sama Allah. Ini yang bahaya. Tangga-tangga atau untuk mempertebal hijab antara dia dengan Allah. Istidrak itu adalah tangga-tangga untuk mempertebal dia sehingga dia tidak mengenal Allah. Udah sulit mengenal Allahnya, Pak. Udah nggak bisa namanya larangan Allah apa segala nggak bisa. Dan Allah tetapkan yang kayak begini. Kenapa? Karena mereka ini orang yang sudah didiskualifikasi, Pak, dari hidayah. Jadi ada orang yang sudah memang didiskualifikasi dari ibadah. Jadi memang dia udah nggak tampil layak bermain. Yang gitu. Dia orang udah curang, udah memang dari awal udah begini sudah. Emang dia udah didiskualifikasi dari hidayah Allah. Jadi ada orang yang sudah didiskualifikasi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Udah didiskualifikasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ada orang-orang kayak gitu yang sudah udah nggak boleh main. Udah nggak boleh dapat hidayah.
sudah nggak dapat lagi hidayah, udah nggak bisa tobat lagi orang. Apa kata Allah? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Kami akan palingkan mereka dari tanda-tanda kebesaranku, yaitu orang-orang yang takabur di atas muka bumi ini. Bi ghairil haq. Iyarau kulla ayatin, ketika mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, la yu'minuna bih, enggak ada rasa imannya mereka itu. Wa iyarau sabila rusdi, kalau melihat jalan petunjuk dari Allah, la yattakhidhuhu sabila, enggak pernah mau ditempuh. Udah ada jalan petunjuk dari Allah, tapi enggak mau ditempuh. Wa iyarau sabilal ghaib, kalau ngelihat jalan yang enggak benar, ini al-ghaib yattakhidhuhu sabila, mereka baru nempuh. Ya, kalau jalan yang benar dia nggak mau jalan. Kalau jalan yang nggak benar, kok cepat benar. Ini ke masjid nggak mau. Dia dangdutan 17-an. Woi cepet jalan. Sakit pinggang juga rajo. Gitu. Terus. Awer, apalagi tahun baru kan. Cepet jalannya ngebut. Kenapa kok begitu? Nah ini orang-orang yang sudah orang kayak gini, Pak. Orang-orang kafir itu sudah diskualifikasi. Jadi ada yang sudah dia sudah nggak bisa dapat hidayah. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sombong dengan ayat agama. Nggak ada tergeraknya sama sekali. Nggak ada jalan petunjuk dia nggak mau, jalan sesat malah dia tahu. Nah ini kelompok pertama. Ada kelompok kedua, Pak, yaitu orang yang menyimpang karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Ketika diberikan nikmat sama Allah, dibukakan jalan yang dia kendaki segala macam, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, Allah menarik dia dengan belenggu-belenggu ujian. Jadi Allah itu kan gini, Pak. Maksudnya begini. Ini orang ini nggak bisa nahan hawa nafsu. Kadang-kadang suka dikendalikan sama hawa nafsu. Karena itu ada yang orang itu dikendalikan sama hawa nafsu, ya. Kalau kita kan hawa nafsu itu emosi. Lu jangan pakai hawa nafsu, kenapa? Emosi maksudnya, bukan hawa nafsu itu keinginan jiwa. Jadi keinginan jiwa, apa keinginan jiwa itu, Pak? Pengennya seneng, terus pengennya kaya, terus pengennya hidup, belum gak mati-mati, pengennya sehat, belum gak mau sakit-sakit. Ini kan hawa nafsu. Namanya manusia harus sakit, harus sehat, harus kaya, harus bikin, harus ada duit, harus nggak ada duit, harus senang, harus bahagia. Kan gitu. Manusia kan begitu putarannya. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngikutin hawa nafsu. Dan ketika dikasih nikmat, dia ngikutin hawa nafsu. Sampai lupa. Ngaji enggak, sholat enggak, ibadah enggak, puasa enggak, segala macam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang, Pak, kita dikasih kekayaan supaya kita dekat sama dia. Ini orang beriman nih. Dikasih kekayaan, kasih sehat, dikasih yang dia mau supaya kita dekat sama dia. Tapi ini orang sudah dikasih nggak mau dekat juga, maka Allah seret dia dengan rantai-rantai ujian. Kasih juga. Tujuannya apa? Supaya dekat gua. Bukan Allah kejam, bukan. Jadi ketika Allah memberikan ujian-ujian itu karena Allah pengen kita dekat sama dia, bukan karena Allah kejam kita. Kadang-kadang kita dari Allah, ya Allah, kok begini amat hidup gue ini, kok begini amat ujian begini-gini, orang-orang mau gak begini. Gue sholat terus, gue ibadah terus, gue ngaji terus, kenapa dikasih ujian begini? Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kita salah berpikir, sebetulnya Allah pengen narik kita supaya dekat sama dia. Contoh begini, Pak. Maka para Ibnu Athaillah itu mengatakan apa, Pak? Jadi salah satu lataiful ihsan, kelembutan kebaikannya Allah. Allah itu kadang-kadang pengen narik kita dengan ujian, dengan musibah, supaya kita mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dekat. Dikasih ujian begini, lu belum dekat juga sama Allah. Buat kasih ujian begini, lu gak dekat juga sama Allah.
Kasih ujian lagi nggak dapat. Akhirnya kasih ujian besar karena nggak dekat-dekat lagi. Tapi ketika kasih ujian kita dekat sama Allah, berhenti itu ujian itu. Karena rantai ujian itu kan ada dua. Ada ujian zahir, ada ujian batin. Ya kan? Maka para ulama ada yang mengatakan ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Kita kadang-kadang kan suka, ya Allah berikan nikmat zahiran wa batinan. Pernah nggak doa kayak gitu dengar? Allahumma inna nas'aluka nikmatan zahiran wa batinan. Ya Allah berikan saya nikmat zahir batin. Nikmat zahir itu apa? Nikmat zahir itu berupa Allah kasih kekayaan. Ya kan? Allah kasih sehat. Itu nikmat zahir. Allah kasih kita rezeki bisa makan, nikmat zahir Pak. Kalau nikmat batin apa? Ujian musibah itu nikmat batin. Dengan adanya ujian musibah itu nikmat itu. Supaya apa? Dekat sama Allah, nikmat batin. Ketika dikasih musibah kita nggak dekat sama Allah, kita nggak bersyukur sama Allah, ini namanya kita kufur kepada nikmat batin tadi. Karena tidak semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia nikmat batin. Bapak, kebanyakan kita lihat orang itu dikasih nikmat zahir, Pak. Orang dikasih nikmat zahir, ini dia nggak ada musibah ya. Orang dikasih nikmat zahir, tapi dia nggak dikasih nikmat batin. Ada orang dikasih nikmat batin, ditimpakan musibah, ditimpakan penyakit, ditimpakan ujian begini. Sehingga hatinya jadi sedih, jadi kesel. Itu sebetulnya adalah nikmat batin. Allah pengen nyeret dia untuk dekat kepada Allah. Dikasih nikmat zahir, dia masih gak mempan juga, gak dekat sama Allah. Allah kasih nikmat batin, gak dekat juga sama Allah. Mau diapain lagi nih orang nih? Cekek nih harus gitu. Kan gitu Pak. Gitu. Allah itu sangat baik, luar biasa Allah itu baik. Makanya Allah katakan apa? Wa nabluwakum bisyarri wal khairi, kami uji kalian dengan kejelekan, yang keburukan dan kebaikan. Fitnah, ini ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian kembali. Artinya dengan nikmat tadi supaya kita dekat sama Allah. Allah itu kasih nikmat itu bukan cuma-cuma Pak, supaya kita dekat. Nanti Allah kasih nikmat nih, nikmat sehat, supaya dekat. Allah kasih nikmat harta, supaya dekat. Allah kasih nikmat kekayaan, supaya dekat. Ketika orang ini dikasih nikmat zahir nggak dekat juga, Allah kasih nikmat batin. Dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih penyakit ini, penyakit itu, dikasih begini, orang-orang nggak dikasih, dia dikasih begini. Itu nikmat batin. Supaya dekat sama Allah. Allah pengen narik kita supaya dekat dengan dia, dengan rantai-rantai ujian, rantai-rantai musibah. Maka kalau ulama-ulama itu dulu itu ketika dia itu kena musibah, dia tidak pernah mengucapkan istighfar, dia ucap alhamdulillah, Allah kasih nikmat batin buat saya. Kadang-kadang kita juga ngaminin, ada ustaz Allahumma nas'aluka nikmatan zahiran wa batinan, ya Allah berikan nikmat zahir, amin. Akhirnya dikasih nikmat batin, Rasulullah kita mau Allah kan gitu. Ya Allah, ya Allah. Dan banyak orang ketika kena musibah, kena ujian, itu tidak bersyukur sama Allah. Yang ada apa? Tuh udah mulai cari-cari jalan keluar, ke rumah kiai, ke rumah ustaz, gimana caranya doa apa supaya Allah begini, supaya Allah begini. Justru karena Allah baik dikasih nikmat batin. Musibah itu karena Allah baik begitu. Lo kalau lo kejam mau dibiarin aja cek gitu Pak. Nggak dikasih musibah, nggak dikasih ujian. Atau deger aja mati. Karena dikasih nikmat batin. Orang-orang kafir itu kan nggak dikasih nikmat batin Pak. Ya, mungkin kita lihat senang-senang aja dia kan gitu. Orang kafir senang-senang bahagia naik pesawat, dan dia keluar negeri. Kayaknya udah enjoy aja. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang sering ngaji, kayaknya susah aja kan gitu. Kayaknya banyak ujiannya, banyak musibah. Justru ini bentuk sayangnya Allah kita. Jadi tetap kita berprasangka baik sama Allah. Kalau kita ngomong sih gampang, kita berprasangka baik harus terus dulu. Prakteknya gimana? Ya kayak begini prakteknya. Luar biasa kan Pak.
Bagaimana? Jadi Sesa itu Ramadan itu pernah, Sesa itu Ramadan itu bukti itu Pak. Dalam muhadharah itu pernah mendatangi salah seorang ulama tasawuf di kota Damaskus Suriah itu. Ketika datang, ada orang datang jalannya kayak setruk. Siapa itu? Oh sih, dulunya dia pejabat, petinggi, uangnya banyak, bisnismen segala macam. Kok sekarang gitu? Dia nunduk, datang sama Syekh itu, orang alim. Jadi ini pelajaran. Kenapa kok pelajaran Pak? Dia dikasih kayak gitu. Ternyata Allah sayang sama dia. Dikasih stroke supaya dia dekat sama Allah. Karena sebelum stroke dia jarang dikir sama Allah. Pas sudah stroke kan jadi dekat. Banyak orang dikasih kaya nggak ingat sama Allah. Pas sudah dikasih miskin, susah banget, ingat aja sama Allah. Tuh Allah narik kita gitu Pak. Jadi kesulitan, kesusahan itu adalah bentuk interaksi Allah kepada kita. Cara Allah bergaul sama kita kayak gitu Pak. Gaulnya Allah itu dikasih supaya dekat loh. Ada rasa butuh sama Allah. Kan gitu. Ini saya teman, saya punya anak ini jauh dari saya. Gimana caranya supaya dia dekat sama? Saya berhentiin kan apa yang saya pernah kasih. Apa yang saya ambil, motor saya ambil, baju yang dia sering pakai saya ambil. Supaya apa? Dia kan pasti dekat sama saya. Wah, kan gitu. Atau celananya saya bolongin. Ya kan, ini dia pakai celana bagus banget. Saya bolong-bolongin dan saya gunting-gunting. Otomatis apa? Supaya dekat. Nah begitu juga Allah. Kadang-kadang sehat kita diganggu. Paru-parunya dikit. Kadang-kadang ini jadi dikit kesehatannya. Supaya apa? Supaya kita dekat. Sama kayak begitu Pak. Kadang-kadang nih orang, wah rezekinya banyak. Diambilin dikit. Dan dikit. Dia biar rasa kurang. Supaya dekat. Cuman kan masalahnya nih orang kayak gitu nggak merasa, dikasih halus nggak bisa, dikasarin nggak bisa. Ini repotnya kayak gini. Nah ini orang-orang yang sudah kenapa? Orang sudah melampaui batas. Orang-orang kayak. Tapi orang yang nggak melampaui batas nggak. Orang yang normal akalnya pasti dia akan ngerti peka dengan maksud Allah tadi. Kita kan begitu. Jadi, supaya anak kita itu dekat sama kita kan kita punya cara Pak. Ambil HP-nya, ya kan? Atau HP-nya kita rusakin. Nanti kan dia makin datang sama kita nih. Pak, beliin HP dong, HP-nya rusak. Nah, begitu juga Allah. Kadang-kadang kesehatan kita dirusak dikit. Supaya apa? Dekat sama Allah. Kadang-kadang rezeki kita dirusak dikit. Supaya apa? Dekat sama Allah. Kadang-kadang apa yang Allah kasih rusak sama Allah. Supaya dekat sama kita. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bergaul dengan kita, berinteraksi dengan kita. Nah ini kita kudu ngerti. Jangan sampai kita sholat puasa pas dirusak gitu, ya Allah, gimana kok sehat begini pada saya sholat? Jangan, ini kita nyalahin Allah. Nah, baik Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian syarah hikam kita di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, barangkali ada yang